Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya pasti tercium juga. Akibat terbakar cemburu, seorang pengusaha ekspedisi di Surabaya telah menghilangkan nyawa istri simpanannya dan menyembunyikan jenazah istri simpanannya itu di dalam tabung bekas tiang reklame. Bahkan, sang istri sahnya juga turut andil dalam peristiwa itu. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Emil Bayu Santosa, pria berusia 37 tahun, seorang pengusaha ekspedisi di Jalan Kapas Krampung 210 Surabaya. Sebelumnya pada tahun 1992, Emil menikah dengan wanita pujaan hatinya bernama Patricia Maria Mary dan memiliki satu orang anak, akan tetapi, istrinya tersebut meninggal dunia pada tahun 1996. Lalu pada tahun 2000, Emil menikah lagi dengan Patricia Yolansia Dahlia, wanita asal Flores NTT berusia 29 tahun. Dan dari pernikahannya tersebut, Emil dan Patricia dikaruniai 3 orang anak. Pernikahan mereka ini awalnya berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi, sejak Emil berkenalan dengan seorang wanita bernama Eka Indah Jayanti, kehidupan rumah tangga Emil dan Patricia menjadi tidak harmonis lagi, yang mana Emil mulai menaruh hati kepada Eka. Lalu siapa Eka ini? Eka Indah Jayanti, wanita asal Dusun Kerajaan, RT 01, RW 01, Kelurahan Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, berusia 27 tahun, putri dari pasangan Sutejo dan Wagirah. Selain dikenal cantik, Eka juga dikenal wanita yang pintar, hal itu terbukti dengan dirinya yang menyandang gelar S1 Bahasa Inggris. Namun setelah lulus dengan menyandang gelar S1, Eka tidak mau menjadi seorang guru seperti ibunya Wagirah yang merupakan guru SD. Selain itu, ia juga tidak mau meneruskan usaha sang ayah yang memiliki ruko di pasar setempat. Menurutnya, Eka ingin mandiri dengan usahanya sendiri, yakni ia lebih memilih bekerja di sebuah toko di daerah kota Yogyakarta, yang sudah dilakukannya semenjak masih kuliah. Lalu pada tahun 2005, Eka bertemu dan berkenalan dengan Emil Bayu Santosa. Kala itu, Emil mampir dan mengunjungi mantan pacarnya di toko Eka bekerja, dan kebetulan mantan dari Emil ialah bos dari Eka. Dari perkenalannya itu, Emil sering curhat kepada Eka mengenai hubungannya dengan bosnya itu, akan tetapi, itu adalah awal terjalinnya hubungan Emil dengan Eka. Bahkan pada tahun 2007, Emil jauh-jauh dari Surabaya menuju Yogyakarta dengan maksud bertemu dengan Eka. Saat pertemuan tersebut, keduanya sama-sama mengutarakan isi hati mereka, yang sama-sama menyukai satu sama lain, akan tetapi, Eka tidak mengetahui bagaimana kehidupan Emil sebenarnya, yang telah beristri dan memiliki anak. Kemudian di tahun 2008, Eka mengajak Emil untuk bertemu dengan keluarganya di Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan Emil di rumah Eka disambut baik oleh orang tua Eka. Di sana, Emil mengutarakan niatnya untuk menikahi Eka, dan orang tua Eka pun menyetujuinya. Akan tetapi sebelum pernikahan itu terjadi, Eka lebih dulu mengetahui jika Emil ternyata telah beristri dan memiliki anak. Namun karena cinta keduanya yang begitu besar, hubungan keduanya pun tetap berjalan, meskipun harus dengan cara sembunyi-sembunyi dari istri Emil. Lalu pada tahun 2009, Eka menempati rumah yang dibeli Emil di daerah Yogyakarta selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama itu, Emil sering ke Yogyakarta dengan alasan urusan pekerjaan, akan tetapi maksud tujuan sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Eka. Kemudian pada tahun 2011, Emil nekat memboyong Eka ke Surabaya lantaran Emil tidak mau jauh dari Eka, dan untuk menghindari kecurigaan istri Emil, Eka rela tinggal berpindah-pindah kos, bahkan pernah sampai tidur di dalam mobil Emil. Setelah sekian lama menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Begitulah umpatan yang tepat untuk kisah cinta Emil dan Eka ini. Bagaimana tidak, setelah sembunyi-sembunyi sekian lama, istri Emil akhirnya mengetahui hubungan suaminya dengan wanita lain,
setelah Emil diam-diam membawa Eka ke salah satu rumahnya yang ada di Karang 4 Surabaya. Namun, Emil masih saja mengelak dengan mengatakan jika Eka merupakan anak buah partner kerjanya dari Yogyakarta. Hingga akhirnya pada September 2011, istri Emil Yolan mengetahui semua yang terjadi antara Emil dengan Eka, bahkan Yolan juga mengetahui jika mereka telah menikah siri. Fakta yang diketahui Yolan tersebut mengakibatkan sering terjadinya percekcokan di antara mereka. Di lain sisi, Eka yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Emil, justru sebaliknya yang ia dapatkan. Eka tidak mendapatkan kebahagiaan dari Emil, bahkan ketika marah, Emil tak segan main tangan hingga pernah membuat Eka terjatuh dan membuat lengannya retak. Hal ini juga diketahui orang tua Eka, sehingga mereka menjemput Eka ke Surabaya untuk dibawa pulang ke Grobogan. Namun setelah beberapa bulan, Eka kembali mencari Emil dan tidak menghiraukan nasihat orang tuanya, dan ternyata, Eka kembali mencari Emil lantaran Eka tengah mengandung anak dari Emil. Sementara itu, Yolan yang takut ditinggalkan Emil, ia dengan terpaksa harus menerima Eka sebagai istri siri Emil. Di lain sisi, ternyata Yolan juga tengah mengandung lagi, sehingga ia pun mengizinkan Eka untuk tinggal serumah bersama mereka dan anak-anak mereka dengan syarat, Eka tidak boleh membawa Emil pergi dari rumah itu, serta mereka pun jarang sekali bertutur sapa. Setelah beberapa lama tinggal bersama, Eka mulai berubah, yang mana di rumah itu Eka bersikap seperti bos, sehingga membuat istri Emil Yolan emosi dan melampiaskan emosinya tersebut kepada sang suami Emil. Kedatangan Eka di rumah itu, semakin membuat hubungan rumah tangga Emil dan Yolan menjadi berantakan. Dulu mereka adalah keluarga yang harmonis, akan tetapi sekarang keharmonisan itu tidak melengkapi rumah tangga mereka lagi. Lalu pada suatu hari, Eka kedapatan tengah berkirim pesan dengan pria lain, bahkan ketika ditanya Eka selalu mengelak, dan hal itu membuat Emil marah. Hingga akhirnya pada Sabtu 11 September 2012, Emil kembali memergoki Eka tengah asik berkirim pesan dengan pria lain. Dengan dipenuhi amarah, Emil yang merasa telah dibohongi Eka, ia lantas melayangkan pipa besi ke arah Eka, tepat di bagian wajah dan kepalanya sebanyak 9 kali, sehingga membuat Eka terkapar dengan bersimbah cairan merah. Dan setelah Eka benar-benar sudah tidak bergerak lagi, Emil baru menyadarinya sehingga membuat dirinya panik dan berteriak memanggil istrinya. Di saat itu Yolan yang mendengar Emil memanggil dirinya, ia pun segera beranjak mendekati sang suami, dan betapa terkejutnya Yolan melihat Eka terkapar dengan bersimbah cairan merah. Selanjutnya, Emil meminta bantuan sang istri untuk mengangkat tubuh Eka ke kamar mandi, lalu memandikan Eka dan membersihkannya dari bekas-bekas cairan merah di tubuhnya. Saat memandikan Eka, ada sebuah kejadian yang di luar nalar. Tangan Eka kaku dan susah ditekuk. Yolan lantas meminta Emil untuk meminta maaf kepada Eka. Dan ajaibnya, setelah Emil meminta maaf kepada Eka, tangan Eka kemudian melemas dan dengan mudah disedekapkan di dadanya. Setelah itu, Emil mengangkat tubuh Eka ke dalam kamarnya, lalu dipakaikan baju terbaiknya, dan dibungkus dengan spray sutra termahal yang Emil punya. Tak lupa Emil juga sempat mencium kening Eka sambil berlinang air mata. Awalnya Emil berencana untuk menguburkan jasad Eka, namun karena takut ketahuan, Emil akhirnya meninggalkan jasad Eka di kamar dan menguncinya dari luar. 2 hari kemudian, bau busuk mulai keluar dari dalam kamar tersebut. Hal ini kemudian membuat Emil jadi panik, ia kemudian mencari cara agar bau tersebut tidak menyengat kemana-mana. Setelah berpikir sejenak, Emil menemukan sebuah cara, yakni dengan cara membungkus jasad Eka menggunakan plastik sebanyak 14 lapis. Akan tetapi, bau tersebut masih saja mengeluarkan aromanya yang khas yang sangat menusuk hidung. Sementara itu, Emil terus memikirkan cara agar bau tersebut tidak menyebar kemana-mana. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar Loak untuk membeli sebuah pipa besi bekas penyangga reklame dengan ukuran 16 dim sepanjang 175 cm. Sesampainya di rumah, jasad Eka yang sudah dibungkus dengan plastik itu lalu dimasukkan ke dalam pipa besi yang ia beli. Kemudian bagian ujungnya ia tutup dengan plat besi dan dilas, dengan tujuan baunya tidak menyengat kemana-mana. Selanjutnya, pipa itu diletakkan di lantai dasar. Untuk mengenang wanita yang dicintainya, sebelum dan sepulangnya dari bekerja, Emil selalu bersimpuh dan menangis di depan pipa tersebut sambil meminta maaf pada Eka.
Saat itu, Emil berencana membawa pipa tersebut ke Flores tempat asalnya, untuk memakamkan Eka secara layak. Bahkan Emil juga berencana mau menjual rumah beserta semua aset di Surabaya lalu pindah ke Flores. Menurutnya, membuang jasad Eka sangatlah mudah, kalau ia mau ia bisa membuangnya di laut karena ia memiliki usaha ekspedisi muatan kapal laut dan itu tidak akan ada yang tahu. Tapi itu tidak dilakukannya, lantaran Emil ingin jasad Eka selalu dekat dengannya, karena Emil sangat mencintai Eka. Lalu pada akhirnya 3 Maret 2012, tetangga sekitar rumah Emil mengeluhkan adanya bau yang sangat menyengat berasal dari rumah Emil. Hingga akhirnya warga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama, pihak kepolisian segera mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan. Awalnya Emil sempat menentang kedatangan polisi di rumahnya, akan tetapi setelah didesak, Emil pun mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di rumahnya. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian mencurigai sebuah pipa berbentuk tabung yang ada di lantai bawah rumah Emil. Dan pada akhirnya, Emil pun mengaku jika pipa itu berisi mayat seorang wanita. Selanjutnya, pihak kepolisian berusaha membuka pipa tersebut, dan betapa terkejutnya mereka mendapati aroma yang sangat menyengat. Petugas kemudian berusaha mengeluarkan isi dalam pipa tersebut, dan setelah berhasil dibuka, terpampang jasad seorang wanita terbungkus plastik sebanyak 14 lapis dan telah membusuk. Usai mengungkap apa yang terjadi di rumah Emil, Emil dan istrinya Patricia Yolanda Dahlia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat dilakukan penyelidikan di kantor polisi, Emil mengakui semua perbuatannya. Ia juga mengaku menyesal telah berbuat itu kepada wanita yang sangat dicintainya. Sementara istri Emil Yolanda, ia hanya bisa tertunduk dan menangis di hadapan penyidik. Ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat sang suami mengeksekusi wanita selingkuhannya itu. Yolanda juga mengaku membantu sang suami memasukkan jasad wanita itu ke dalam pipa besi. Sementara itu, ia tidak melaporkan perbuatan sang suami, lantaran ia merasa bingung dan takut anak-anaknya akan terlantar jika sang suami ditangkap pihak kepolisian. Lalu pada Rabu 14 Maret 2012, jenazah Eka tiba di rumah duka dan dimakamkan di kampung halaman di Kelurahan Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Mereka tidak menyangka peristiwa itu menimpa anggota keluarga mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Emil dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, pasal 354 ayat 2 KUHP tentang kesengajaan melukai yang mengakibatkan kematian. Dan terakhir pasal 181 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang mengubur, menyembunyikan, dan membawa lari mayat. Jaksa penuntut umum menuntut Emil dengan hukuman 17 tahun penjara, akan tetapi, hakim menjatuhkan vonis hukuman selama 15 tahun penjara. Sementara untuk Patricia Yolanda Dahlia, dianggap bersalah melanggar pasal 181 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang mengubur, menyembunyikan, membawa lari mayat, dan divonis hukuman 7 tahun penjara. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.